Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah apa tujuan hidupku? Apa tujuan hidupku? Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, pilihan selalu ada dua. Mau berkenan di mata manusia atau berkenan di mata Tuhan. Nah, mari kita gali dan evaluasi diri kita. Mungkin kita adalah orang yang hebat di marketplace. Sebagai salesman, sebagai karyawan, businessman, dan lain sebagainya. Nah, yang kita kerjakan ini secara gila-gilaan, secara luar biasa, secara excellent ini untuk apa? Apakah supaya keluargaku lebih baik? Tentu ya. Semua rindu punya keluarga dengan taraf hidup lebih baik. Apakah supaya kita semakin diterima oleh lingkungan? Ya, tentu. Dengan status sosial kita, ekonomi kita baik, penerimaan akan lebih baik. Itu sudah jelas. Dunia ini bekerja dengan cara demikian. Apakah supaya kita semakin disukai oleh bos dan kita dipromosi? Ya jelas. Siapa tidak mau dipromosi dalam hidupnya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau gitu kita sedang berusaha untuk dikenan siapa? Kalau gitu semua hal yang tadi ya, kita pengen lebih baik dengan keluarga lebih baik. Mari kita evaluasi, mari kita jujur, sebetulnya kita ini pengen dikenan siapa? Kalau ternyata endingnya adalah semuanya untuk dikenan manusia, maka kita sedang kehilangan tujuan hidup yang benar. Kalau kita berujung pada ingin dikenan oleh manusia saja, maka kita akan berusaha menghalalkan segala cara yang dibuat oleh manusia, yang dengan standar manusia, yang dimana standar itu adalah standar kita berkenan buat orang. Kalau sampai bisnis kita, pekerjaan kita bertentangan dengan hati nurani, dengan firman, bagaimana? Apakah kita mau tetap jalan? Yang penting dicintai sama banyak orang? Yang penting gak kehilangan pamor, yang penting gak kehilangan yang namanya kehidupan sosial, diterima oleh masyarakat luas? Atau kita mau mulai bertanya sama diri kita, apakah ini masih berkenan buat Tuhan atau enggak? Mari kita kembali kepada pilihan kita yang di awal tadi. Mau berkenan kepada Allah atau berkenan kepada manusia? Kita bisa berkenan kepada manusia dengan luar biasa, tetapi belum tentu kita dikenan oleh Allah. Kita mungkin bisa bisnis gila-gilaan sampai lupa hubungan dengan Tuhan. Kita berkenan kepada banyak manusia, tetapi kita kehilangan perkenanan Tuhan. Kita sampai lupa kepada orang, kepada sosok, kepada pribadi, yaitu Tuhan yang memberkati bisnis kita. Bahkan kita lupa memperhatikan keluarga yang katanya kita kerja untuk menafkahi keluarga, tapi saking gila-gilaan kita bekerja, sampai akhirnya kita nggak punya lagi hubungan yang baik dengan keluarga. Mari kita kembali kepada apa tujuannya, apa esensinya. Di balik kata menafkahi, apa ada maksud untuk membuat aku semakin kaya, supaya tidak dicemooh orang dan dipandang orang baik? Sahabat Allah, saya sangat paham hidup hari-hari ini semakin sulit. Semua berlomba-lomba bisa menaikkan taraf kehidupan. Bahkan kalau perlu suami istri bekerja supaya lebih banyak lagi penghasilan. Itu hal yang normal. Tetapi mari kita kembali kepada yang esensi, yaitu semua datang dari Tuhan dan semua milik Tuhan. Kalau tidak dipercayakan kepada kita, semuanya akan hilang di tangan kita. Mari kita ingat kembali siapa yang memberkati hidup kita dan apa tujuan hidup kita. Biarlah kalau kita mau melakukan, ya kita lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Tetapi ingat bahwa semuanya adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ya, semuanya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi bukan supaya kita semakin dikenan manusia, tetapi supaya kita dikenan oleh Allah. Mari kita evaluasi, kita cek lagi kepada diri kita.
Sehingga hari-hari ini kita berjalan menuju satu goal yang jelas. Berani jujur sama diri kita. Jangan kita mendustai diri kita seolah-olah hidupku baik-baik saja, padahal tidak baik-baik saja. Hidupku baik-baik saja karena kita lihat dompet kita tebal, dompet kita cukup untuk menafkahi dan melakukan semua yang kita mau. Tetapi sebetulnya di dalam kita kehilangan yang esensi, yaitu tujuan hidup kita untuk Tuhan. Mari kita kembali. Bukan nggak boleh kerja sungguh-sungguh, kerja harus sungguh-sungguh. Tapi jangan sampai kita kerja sungguh-sungguh, tujuannya bukan kembali untuk Tuhan, tetapi hanya untuk dikenan oleh banyak orang. Manusia akan meninggalkan kita. Yang paling penting jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Dunia boleh buang kita, tapi yang paling penting jangan sampai Tuhan membuang kita. Supaya kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, in His presence. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami, menegur, mengajar kami kembali bahwa esensi kehidupan ini, tujuan hidup kami bukanlah untuk dunia ini, bukanlah untuk menyenangkan banyak orang, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Seringkali Tuhan, melakukan kehendak-Mu tidak membuat kami populer, tetapi kami mau lakukan karena itu yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, bukakan setiap jalan-jalan yang tertutup, bukakan mata rohani kami, bukakan supaya kami melihat dengan jelas apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dan tidak. Supaya mata kami tidak blur, tidak terkecoh, tidak terdistract hanya kepada hal-hal yang menyenangkan manusia, menyenangkan banyak orang, dan pujian datang dari manusia. Tetapi biarlah pujian itu datang daripada Tuhan karena kami melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkati seluruh aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Dan biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir, memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.